Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat ya, dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika untuk menjalani tes pramusim ya, di mana para pembalap sudah sampai di sirkuit Mandalika dan saat ini masih berada di hotelnya. Tentunya nanti akan berkeliling untuk melihat kondisi sirkuit Mandalika. Kita akan sama-sama untuk memantau juga di kesempatan sore nanti. Ya, di sini kita berada di jalur provinsi, di mana di belakang tadi untuk Menteri PUPR saat ini memeriksa secara keseluruhan untuk kesiapan di jalur provinsi yang terus dipercepat progres pembangunannya supaya segera untuk diaspal. Untuk menyambut dari kesiapan MotoGP 2022 tentunya untuk jalur provinsi ini harus terselesaikan. Jadi untuk bulan Februari rencananya untuk jalur provinsi ini harus terselesaikan seperti yang diungkapkan oleh Pak Menteri tadi siang ya. Ya, di sini kita akan melihat full lintasan buat kalian semua untuk progres dari persiapan juga di bagian logistik. Para pembalap sudah sampai ya. Nanti sore akan sampai juga secara bertahap. Jadi kemarin sama hari ini akan berdatangan untuk logistik para pembalap yang akan dibawa ke sirkuit Mandalika. Dan kita akan melihat di kesempatan siang hari ini ya, untuk di bagian tribun, di bagian tikungan ke-16 menuju ke-17 ini sudah siap sekali untuk aktivitas pengecoran yang sudah dilakukan, maupun untuk persiapan di bagian belakang pit building ya, atau jalur logistik yang ada di sini. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengoneksian sistem drainase ataupun penanaman rumput di bagian belakang ini sudah terselesaikan. Tinggal beberapa bagian yang masih terus dikerjakan di depan sana ya, di samping tunnel atau di area parkir itu masih terus dikerjakan sampai saat ini untuk penanaman area rumput tersebut. Ya, di sini kita berada di area gardu PLN seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk aktivitas di siang hari ini ramai sekali ya. Logistik terus berdatangan tentunya. Ya, rombongan pembalap dan official telah tiba di Mandalika untuk menjalani tes pramusim MotoGP. Mereka tidak diwajibkan menjalani karantina mandiri atau terpusat, melainkan memakai sistem travel bubble. Marc Marquez, Fabio Quartararo dan pembalap serta official tim MotoGP tiba di Lombok ya pada Senin kemarin sore waktu setempat. Mereka tiba dari Malaysia menggunakan 2 pesawat charteran. Setelah tiba di Indonesia, seluruh pembalap tidak dikenakan wajib karantina, dijelaskan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 ya, Alexander Kaginting. Para pembalap dan official tim serta MotoGP sudah berada pada skema perlindungan travel bubble. Artinya kalau sudah di karantina bubble, karantina terpusat tidak dikerjakan karena tumpang tindih ya, tegas Alexander dikutip dari Antara. Bubble kan ada dalam karantina yang gelembungnya bergerak tapi tidak boleh terpecah, sehingga setiap bubble akan konsisten dalam bubble-nya masing-masing tanpa menjadi pecah. Lanjut dia menjelaskan ya. Untuk menyambut tes pramusim MotoGP, Satgas Covid-19 telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang protokol kesehatan ya, sistem bubble pada kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika. Pada masa pandemi Covid-19, surat edaran tersebut diterbit pada tanggal 3 Februari ini. Ya, dalam aturan yang dijelaskan diantaranya pelaku sistem bubble MotoGP 2022, Mandalika terdaftar secara resmi sebagai pembalap dan official memasuki kawasan bubble MotoGP Mandalika di Mandalika melalui pintu masuk kedatangan internasional bandara ya. Nah, untuk itu selama berada di kawasan sistem bubble MotoGP di Mandalika, peserta hanya diperkenankan melakukan interaksi dengan orang-orang yang berada dalam sekelompok bubble atau melakukan kegiatan di zona yang telah ditetapkan, seperti itu. Ya, jadi untuk para pembalap tentunya boleh berinteraksi dengan sekitaran yang sudah ditetapkan seperti itu ya untuk sistem skema bubble tersebut. Dan di sini kita berada di belakang pit building seperti yang kita perhatikan untuk logistik penempatan sudah ditempatkan di sini. Kontainer-kontainer untuk para kru pembalap semuanya sudah disiapkan untuk diposisikan di posisi masing-masing ya, maupun untuk bagian perlengkapan sudah ada di depan pedok sana. Kita akan lihat nanti untuk melihat kondisi yang ada di depan sana. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini, persiapan di segala sektor telah disiapkan ya
untuk menyambut dari tes pramusim sebelum MotoGP. Jadi para pembalap akan menyicipi trek lintasan terlebih dahulu. Nanti selama 3 hari pada tanggal 11 sampai 13 Februari mereka akan melakukan tes uji coba pre-session tersebut di sirkuit Mandalika ini. Dan di bagian belakang yang kita bilang tadi, nah ini masih terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan penanaman untuk rumput area di bagian depan parkir. Nah, supaya semuanya terlihat lebih rapi, lebih indah ya. Ini pasukan terus kerja keras ya di siang hari ini. Ya, terkait tes pramusim yang akan kita adakan bersama-sama tentunya untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, apakah akan dilanjut atau di stop? Banyak sekali pertanyaan ya. Tapi nanti kita tanyakan. Kalau kita lihat dari kondisi dan situasi tentunya akan dilanjutkan ya, supaya bisa terselesaikan tepat waktu di bulan ini. Harus selesaikan untuk area-area yang saat ini masih terus dikerjakan. Di sini kita berada di bagian belakang tribun VIP Village atau Deluxe Class. Kita akan lihat untuk kondisi di siang hari ini, persiapan yang sudah didapatkan. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk pengerjaan di sini, pemasangan atap sudah rampung. Ini sedikit lagi tentunya di bagian depan sana maupun pemasangan untuk bagian atasnya ini kalau kita perhatikan. Dan untuk bagian lantai kedua, lantai ketiga, pemasangan keramik sudah dilakukan ya. Ya, dari pantauan kita sejauh ini bisa kita lihat perubahan di tribun VIP atau Deluxe Class. Ini untuk bagian atapnya sudah terpasang sampai ke ujung sana. Ya, cepat sekali para pekerja melanjutkan aktivitas mereka ya. Penuntasan sangat dikebut sekali. Siang malam dikerjakan untuk menyelesaikan pengerjaan yang ada di bagian tribun VIP atau Deluxe Class ini. Nah, di bagian lantai kedua maupun lantai ketiga tinggal lanjutan untuk pengecoran secara menyeluruh untuk penuntasannya. Jadi kita akan pantau terus. Kita akan tunggu untuk progres lanjutannya di bagian tribun VIP Deluxe Class ini. Kita sudah tidak bersabar untuk melihat jadinya ya. Cukup elegan kalau kita perhatikan di bagian tribun VIP atau Deluxe Class yang berada di sisi kiri trek lurus menuju ringan pertama ini. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan untuk melihat kondisi di bagian sebelah kanan. Capaian terkini yang sudah didapatkan di area tribun maupun pengerjaan untuk premium grandstand yang berada di sana, pemasangan tiang-tiang kerangka sudah cukup panjang. Kita akan perhatikan untuk hasil dan capaiannya, di mana untuk pengerjaan di area tribun maupun di sini di zona B ini sudah bersiap-siap untuk bagian material-material yang akan dipasang seperti kerangka maupun tiang-tiang sudah diletakkan. Artinya akan segera dilakukan pemasangan juga di bagian sini supaya bisa terkejar waktu kita. Ya, untuk premium grandstand seperti yang kita perhatikan, pemasangan kerangka sudah terpasang cukup panjang dari depan tunnel ini menuju ke tikungan 17 sebelah kanan. Sudah terpasang semuanya, tinggal beberapa bagian untuk bagian atasnya akan segera kita lihat di sini dan akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian atapnya. Nah, untuk capaiannya di siang hari ini, alat krem juga ditambahkan untuk menambah percepatan dari progres pengerjaan yang ada. Ya, di sini kita pantau kemarin belum terpasang secara menyeluruh dan saat ini sudah bisa dikatakan sedikit lagi. Nah, ini dia. Jadi capaiannya cukup cepat sekali para pekerja melanjutkan aktivitas mereka untuk pemasangan bagian kerangka-kerangka. Tinggal dipasang saja ya dan dirakit. Tentunya untuk area tribun ini akan dipercepat supaya bisa terselesaikan tepat waktu. Dan di sini kita berada di trek lurus untuk melihat persiapan yang bisa kita pantau bersama-sama. Ya, logistik untuk para pembalap sudah terparkir di depan pedok area. Nantinya tinggal dilanjutkan untuk penginstalan ya, perlengkapan persiapan untuk tes pramusim yang akan berlangsung selama 3 hari di sirkuit kebanggaan kita ini. Nantinya akan dimulai jam 10 sampai jam 17.00 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, persiapan untuk para tim sendiri akan melanjutkan aktivitas mereka ya. Saat ini masih menunggu untuk material yang akan berdatangan nanti sore untuk keperluan logistik para pembalap yang lainnya.
Ya, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat kondisi keseluruhan lintasan di bagian area Tribun maupun Bukit 360 dan pengerjaan yang terus dipercepat untuk menuntaskan dari pengerjaan mega project Street Circuit Mandalika ini. Dan di sini kita lanjut menuju tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan, pengecekan di trek lintasan terus berlangsung menjelang tes pramusim nantinya. Ini dicek di bagian tikungan pertama yang banyak sekali teman-teman komentari. Nantinya ya untuk di bagian trek lintasan ini setelah ban-ban para pembalap melintasi, maka akan terlihat sama warnanya di bagian trek lintasan yang ada. Seperti itu yang dikatakan oleh teman-teman kita yang ada di sana, ya para ahlinya. Nanti kita akan lihat bersama-sama untuk progres dari warnanya setelah dilakukan tes pramusim selama 3 hari tersebut. Maka warna di bagian aspal yang baru tersebut akan samar dan akan sama-sama warnanya dengan aspal yang sudah lama ya. Dan di sini kita akan melihat kondisi di bagian sebelah kanan untuk area tribun, di mana pengecoran sudah selesai dilakukan, tinggal perapian saja di bagian depan untuk pengoneksian sistem drainase maupun untuk pengerjaan di bagian belakangnya, dan tinggal menunggu untuk perakitan di bagian tribun yang akan kita lihat bersama-sama. Ya, sejauh ini yang bisa kita bagikan video buat kalian semua. Dari pantauan kita awal sampai saat ini bisa kita lihat perubahannya. Memang tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi pengerjaan terus akan ditata, akan terus dikerjakan untuk menuntaskan dari aktivitas yang sedang dilakukan. Dan di sini kita berada di tikungan keempat menuju kelima, begitu juga untuk trek lintasan terus dicek oleh tim road grid ya, maupun untuk segala sektor. Semuanya dilakukan pengerjaan sebaik mungkin supaya bisa terlihat sempurna. Dan ini merupakan area tribun juga yang sudah bisa dikatakan tinggal satu garis saja. Di bagian samping sebelah kanan ini akan dilanjutkan untuk pengecoran, maka akan tersambung secara sempurna. Nah ini ya dari hasilnya kemarin sore kita lihat masih belum dilakukan pengecoran secara menyeluruh, dan saat ini bisa dibandingkan perbedaannya cukup cepat sekali tentunya untuk aktivitas pengerjaan. Begitu juga untuk area sisi timur atau di bagian luar yang ada di sini, pengerjaan untuk pengoneksian di bagian sistem drainase maupun untuk penghamparan lapisan dasar pemadatan terus dilakukan yang berada di bagian area parkir sisi timur yang ada di sebelah timur ini. Dan di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di area tribun yang akan dibuat zona E, zona F juga. Nah, ini sudah dilakukan penghamparan dan pemerataan untuk permukaannya. Tinggal lanjutan yaitu pemadatan dan penghamparan lapisan agregat. Setelah itu dilanjutkan pengecoran. Nah, ini untuk pengerjaan akan terus dipercepat tentunya di bagian area tribun yang ada di sini supaya bisa mengejar target ya. Seperti di area tribun tikungan pertama, kedua, ketiga sampai tikungan ke-6 sudah selesai dilakukan pengecoran, tinggal beberapa bagian. Begitu juga tikungan ke-12 menuju ke-13 di sana. Saat ini masih terus dilakukan pembuatan untuk jalur juga dari jalur tengah menuju ke Bukit 360 maupun nantinya akan terkoneksi menuju ke area tribun tikungan ke-13 atau 12 yang ada di sini. Ya, di sini kita menuju ke Bukit 360 untuk melihat progres pengerjaan di siang hari ini. Semuanya sudah terlihat lebih rapi di situ, yaitu setelah dilakukan pengecoran atau pembetonan di bagian pondasi dasarnya untuk observation deck yang akan dibuat di sini, maka dilanjutkan untuk penimbunan kembali. Nah, nanti di bagian atas tersebut akan dicor secara menyeluruh untuk bagian lantai dasarnya, dan untuk tiang-tiangnya sudah ada semuanya ya. Cukup kuat nantinya untuk menopang dari beban yang sudah ditentukan untuk pembuatan di bangunan observation deck fasilitas penunjang sirkuit yang ada di sini. Seperti yang kita perhatikan di bagian sisi timur maupun sisi barat yang ada di sini maupun jalurnya masih dilakukan pemadatan pengerukan sedikit, dan setelah itu dilakukan nantinya untuk pembetonan secara menyeluruh. Kita akan terus pantau
untuk melihat kondisi persiapan sirkuit Mandalika yang terus berbenah ya, menjadi lebih baik. Di sini kita tarik sedikit untuk melihat kondisi pengerjaan juga di bagian digital pack yang masih terus dilakukan pemasangan di sana. Tim Road Grid juga terus melanjutkan aktivitas mereka mengecek di bagian trek lintasan untuk beberapa bagian yang terus dicat ya, di bagian garis-garis putihnya yang agak pudar, terus dilakukan pengerjaan di siang hari ini untuk persiapan kita. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres pengerjaan yang ada, baik untuk pengecekan di bagian trek lintasan maupun persiapan di bagian pemasangan untuk digital flag maupun penempatan untuk tire barrier, terus dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika ini untuk keamanan para pembalap. Dan pengerjaan area tribun yang masih kita lihat belum dicor ya, di tikungan ke-6 menuju 7 atau zona E, zona F dan zona G ya, di sini yang belum dilanjutkan. Nantinya kita akan sama-sama terus pantau untuk melihat persiapan di sirkuit kebanggaan kita bersama. Walaupun saat ini tinggal 1 bulan waktu kita untuk menyelenggarakan MotoGP, tetapi kalau kita perhatikan bersama-sama pengerjaannya siang malam terus dikerjakan, maka tidak menutup kemungkinan semuanya akan bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal. Tentunya tidak akan terlihat indah seperti yang kita bayangkan, tapi segala sektor yang dipersiapkan, yang diutamakan semuanya sudah siap ya. Di area tribun, drainase maupun pengerjaan di bagian belakang pedok dan pengerjaan area parkir semuanya sudah tuntas di bulan Februari menjelang Maret nanti. Karena di bulan Maret pada tanggal 18 sampai 20 kita sudah melanjutkan untuk melaksanakan ajang balapan bergengsi yang sudah kita nantikan bersama-sama, yaitu MotoGP. Dan di sini kita berada di tikungan ke-13, kita bisa perhatikan juga di bagian zona tengah masih terus berjibaku di sana untuk melanjutkan penghamparan maupun pemadatan untuk area di bagian tengah tersebut, di mana jalur nanti untuk para penonton. Jadi teman-teman yang mau menonton nantinya di bagian tikungan ke-13 ini atau di bagian tikungan ke-12 dan di zona dalam tentunya akan melewati tunnel pertama menuju ke area tribun tersebut. Di tikungan ke-13 untuk area tribun yang ada di sini di sebelah dalam ini sudah selesai untuk pengecoran, tinggal perapian saja di bagian belakang untuk sistem drainase, kelancaran aliran air ya, maupun untuk persiapan menunggu material tribun yang akan segera terpasang bersama-sama di sini. Jadi modelnya nanti mudah sekali ya, tinggal dipasang saja. Jadi cepat sekali untuk pengerjaan pemasangan tersebut ya. Seperti pengalaman kita WSBK kemarin, 1 minggu selesai untuk pemasangan di bagian area tribun yang kita lihat sebelumnya. Ya, kita beralih ke bagian sebelah luar untuk grandstand atau tribun juga di bagian sini semuanya sudah dilakukan pengecoran secara menyeluruh maupun untuk pengoneksian sistem drainase yang berada di bawah jalur WSG tersebut sempat dibongkar sedikit untuk pengoneksian sistem drainase supaya lancar, aman, terkendali untuk aliran air yang berada di sana. Ya, jadi kita sudah liput bersama-sama ya untuk aktivitas yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Pengerjaan di segala sektor terus dipercepat, tidak hanya di bagian zona sirkuit, tapi pengerjaan di area jalur provinsi juga saat ini masih terus dilakukan persiapannya. Dari sini di belakang pedok seperti yang kita perhatikan untuk kru, tim dan sebagainya terus mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan nanti di tes pramusim. Kita bisa melihat untuk panel-panel yang sudah dirakit di sana, nanti penempatan juga untuk para tim Dorna, untuk kantor Dorna ya, dan persiapan spare part dan lain-lain. Untuk itu apabila generasi yang saya sampaikan kurang pas dan visual kurang bagus, mohon koreksinya nanti. Apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Jadi apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Dan kita akan pantau nanti sore untuk melihat kondisi capaian terbaru di sirkuit Mandalika. Untuk itu sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.